Asam urat itu sering dikaitkan dengan nyeri sendi atau diet yang kurang baik. Tapi apa sebenarnya penyebab dan dampak dari asam urat yang tinggi? Di sini saya sebagai seorang internis akan mencoba menjelaskan beberapa hal tentang asam urat yang mungkin belum Anda ketahui. Pertama, apakah asam urat tinggi itu hanya karena makanan? Ternyata tidak. Sebuah penelitian melaporkan bahwa 90% penumpukan asam urat disebabkan karena menurunnya fungsi ginjal. Nah, kalau misalnya ada pasien punya gangguan ginjal, biasanya itu disebabkan karena penyebab lain, misalnya tekanan darah yang terlalu tinggi atau kencing manis. Sehingga kalau Anda punya gangguan ginjal, asam uratnya tinggi, obatnya itu tidak hanya obat asam urat saja. Nah, sekarang bayangkan Anda itu cuma tahu asam urat tinggi, kemudian sembarangan minum obat atau sembarangan diet. Problem Anda yang lain yang tidak diketahui itu jadinya tidak terobati. Sehingga ketika baru sadar mau ke dokter, problem-problem ini sudah terlambat untuk diobati. Maka dari itu, jika Anda merasa punya riwayat asam urat tinggi, sebaiknya check up lengkap ke dokter supaya nanti terapi pencegahan dan terapinya yang lain itu bisa disesuaikan yang terbaik untuk Anda seperti apa. Kedua, apakah asam urat itu hanya menyebabkan penyakit sendi? Ya, memang betul bahwa asam urat tinggi itu bisa menyebabkan yang namanya gout arthritis ya. Jadi penyakit sendi inflamasi karena penumpukan atau disposisi asam urat. Tapi yang belum banyak orang ketahui itu adalah asam urat selain juga bisa merusak ginjal, ternyata juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Loh, kok bisa? Mekanismenya bagaimana? Jadi gini, asam urat yang tinggi itu bisa menyebabkan peningkatan stres oksidatif, peningkatan inflamasi, dan penurunan nitric oxide. Tiga hal ini, kalau terjadi di dalam pipanya pembuluh darah itu, bisa menyebabkan penumpukan atau plak yang biasa kita namakan aterosklerosis. Nah, tentunya karena nitric oxide tadi itu mengalami penurunan, maka juga bisa menyebabkan vasokonstriksi. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau misalnya dalam pipa itu ada plaknya, dan kemudian menyempit karena vasokonstriksi, itu kira-kira jadi apa? Selain itu, peningkatan asam urat juga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan sistem RAS, yang kemudian dapat menyebabkan peningkatan darah tinggi dan memperberat beban kerja jantung. Yang ketiga, apakah allopurinol saja cukup? Nah, ini kebiasaan jeleknya kebanyakan pasien. Tahu asam uratnya tinggi, terus beli allopurinol sendiri. Padahal allopurinol itu harus berhati-hati kalau misalnya ternyata Anda sudah punya gangguan ginjal. Dan obatnya asam urat itu tidak hanya allopurinol saja. Misalnya, kalau Anda itu ada nyeri sendi, maka dokter harus mempertimbangkan itu langsung allopurinol atau perlu ditangani dulu nyerinya. Karena kalau misalnya sembarangan menggunakan allopurinol, justru akan memicu terjadinya flare atau nyeri pada penyakit gout arthritis. Selain itu, jika sudah ada gangguan ginjal, maka terapi untuk asam uratnya itu bisa dipilihkan alternatif yang lain yang selain allopurinol. Nah, sebagai ringkasan, yang pertama, asam urat tinggi itu bukan hanya karena salah makan saja. Perhatikan apakah kira-kira Anda memiliki gangguan fungsi ginjal. Yang kedua, asam urat itu bukan melulu hanya tentang penyakit sendi. Bisa ada gangguan ginjal, bahkan bisa menyebabkan sakit jantung. Dan yang ketiga, harap berhati-hati saat Anda berobat untuk asam urat. Jangan beli obat sendiri dan pastikan Anda check up lengkap dulu ke dokter. Siapa tahu ada hal-hal lain yang perlu diobati. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.